Tapi saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang diingat oleh Rasulullah sebelum beliau wafat adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah tahu kalau Allah itu maha kasih sayang. Meskipun Rasulullah itu sangat mengasihi umatnya, tapi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tidak mungkin bisa melebihi kasih sayang Allah kepada hamba. Alhamdulillah. Orang yang melakukan dosa itu disebut dia sudah mendolimi dirinya. Dia sudah tidak berbuat adil pada dirinya. Kenapa? Karena pada hakikatnya menjadi fitrah manusia, orang itu cenderung ingin melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawariyah, baik putra maupun putri, rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan ayat selanjutnya, Al-Baqarah 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad naro, kalau di dalam kaidah bahasa Arab, kata qad kalau bersambung dengan fi'il mudhari itu bermakna kadang-kadang. Tapi karena ini adalah firman Allah, maka para mufassir memaknai qad naro ini bukan bermakna litashkik, tapi litahkik. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat taqalluba, pada perubahan, wajhika, wajahmu Muhammad, pada perubahan arahmu, fis samai, ke langit. Falanuwalliyannaka, maka sungguh nuwalliya, memalingkan siapa kami kepada kamu. Memalingkan apa? Kiblatan, pada kiblat, pada arah kiblat, tardoha, yang kamu mau.
Tardoha yang kamu ridhoi, maksudnya yang kamu mau. Fawalli, maka palingkanlah, alihkanlah wahai Muhammad, wajhaka, wajah kamu, satrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum, wahai suma dan di mana saja, atau boleh juga kemana saja, kuntum, ada siapa kalian, fawallu, maka arahkanlah oleh kalian, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arah Masjidil Haram ini. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang utul kitaba yang memiliki kitab, maksudnya di sini ahlul kitab, baik kitab Taurat juga kitab Injil, la ya'lamuna, sungguh mengetahui siapa utul kitab, annahu al-haqqu, bahwasanya perubahan arah kiblat itu al-haqqu, ialah satu kebenaran yang datang dari Allah. Al-haq itu kebenaran dari Allah. Annahul haqqu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wama, dan tiadalah, wamallahu, dan tiadalah Allah, bighafilin, lalai, amma, atas apa-apa, ya'maluna, yang mengerjakan siapa mereka. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Ayat ini mengisahkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu, kalau boleh kita istilahkan, kurang begitu suka, artinya kurang seret Rasulullah kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Hatinya Rasulullah itu cenderung ke Ka'bah, ke Baitullah. Akhirnya, ya sudah, rubah sajalah Muhammad, sholat kamu rubah arahnya ke arah yang kamu mauin. Yang diinginin Rasulullah itu adalah ke arah Baitullah atau Ka'bah. Ini. Jadi kemarin kita sedikit sudah membahas bagaimana perubahan arah kiblat itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi umat Islam, yang masuk Islamnya itu cuman karena sesuatu, bukan karena keimanan, apalagi karena keyakinan. Tapi masuk Islamnya ya macam-macam motifnya. Ada yang karena harta, ada yang karena wanita, ada yang karena lain-lain, bukan karena keimanan. Nah, ketika ada perubahan arah kiblat, hati mereka berontak. Bahkan sampai ada yang keluar dari agama Islam karena melihat kok main-main sih ini, kiblat kok berubah-berubah. Gitu maksudnya. Pun qotnaro. Kalimat qotnaro di sini, iya, adapun kalimat ini minallahi ta'ala, ialah dari Allah. Maksudnya ini adalah kalamullah. Takunu, ada apa kalimat qotnaro, litahqiq, untuk tahqiq. Amma idza qala hal basyaru, adapun idza qala, jika mengatakan ha pada kalimat qotnaro, ada qot kemudian disambung dengan fi'il mudhari begitu. Jika itu dikatakan al basyaru oleh manusia, fatakunu, maka ada apa kalimat litashkik, ialah untuk satu hal yang tashkik itu ya yang baina-baina, antara-antara, sesuatu hal yang tidak pasti. Makanya dikatakan qotnaro, terkadang.
Kata qad disambung dengan fi'il mudhari bermakna kadang-kadang, bukan ditakkid. Ini maksudnya. Amma gharduha al-balaghi, adapun maksud kalimat qad naro ini al-balaghi secara balagi, huna di sini, faka'annallah, maka seakan-akan Allah Ta'ala yaqulu, berfirman siapa Allah, li rasulihi, kepada Rasulullah, seakan-akan maksudnya begini, ini mufassir ya, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui siapa aku, annaka, bahwasanya kamu Muhammad, turidu, menginginkan, siapa kamu Muhammad, menginginkan apa? Takliba wajhika fis sama, berubahnya arah wajah kamu fis sama'i, ke langit. Walakinnal adaba, akan tetapi menjadi satu etika, satu adab, satu kesantunan, yamna'uka, mencegah pada kamu, minat taklibi, dari perubahan, fadlan, apalagi anit tolabi, dari minta. Karena sudah secara ketentuan kalau sholat itu sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ya sudah, itu ketentuannya. Rasulullah nggak sampai minta kepada Allah, ya Allah tolong dong rubah arah kiblat, enggak. Tapi Allah membaca dari keinginan Rasulullah. Ya sudah Muhammad, kalau kamu pengen arah kiblatnya berubah, ya wis rubah sesuai dengan keinginan kamu. Kiblatan tardoha, gitu. Qad, kata qad di sini muta'alliqatun bi iradatit taklif. Muta'alliqah itu berkaitan bi iradatit taklif, dengan keinginan perubahan. La birru'yati, bukan dengan penglihatan. Rasulullah kalau mau minta apa saja pasti diturutin oleh Allah. Tapi Rasulullah menggunakan etika. Kalau disuruh ke kiri, ya sudah ke kiri. Sampai ada perintah lain untuk berubah ke kanan. Kalau sudah aturannya begini, ya sudah. Itu etika. Sekali lagi etika. Ketentuannya seperti itu, ya sudah. Ini yang menentukan adalah al-haq, Allah langsung. Itu. Maka di sini qad nara taqalluba wajhika fis sama, kalimat ini kinayatun, ialah satu kinayah an intidari Rasulillah, dari menunggunya Rasulullah, linuzulil wahyi, untuk turunnya wahyu, bitahwilil kiblati, turunnya wahyu perubahan arah kiblat. Jadi itu merupakan kinayah sambil lalu menunggu turunnya wahyu, dibolehkannya merubah arah kiblat. Gitu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intadoro, telah menunggu siapa Rasulullah, walam yatlub, dan Rasulullah tidak meminta. Idtarkut tasrihi, karena meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, artinya sudah tinggal menjalani saja apa yang sudah ditentukan, tanpa minta macam-macam secara soreh. Tolong dong rubah ya Allah, enggak. Tanpa ada permintaan gitu. Meninggalkan satu ketentuan tanpa meminta perubahannya, ini itarkut tasrih bitolabi,
meninggalkan sesuatu yang sudah ditentukan, yang sudah jelas, meninggalkan hingga tidak sampai meminta, begitu. Min kamalil adabi, itu termasuk kesempurnaan akal, itu termasuk kesempurnaan adab atau etika. Ini Rasulullah kepada Allah. Ini juga berlaku bagi kita. Kalian dikasih ini sama orang tuanya, ini nak pakai baju untuk lebaran, bajunya ini nak. Sebenarnya kalian nggak seneng, dengan modelnya kok kuno sekali. Orang tua saya ini ketinggalan zaman, malu saya kalau pakai begini teman-teman. Tapi cuman biru tuh di hati, tidak sampai diutarakan kepada orang tuanya. Pakai nanti ya besok ketika Idul Fitri, Pak, pakai aja. Nggak ada senyum, orang tuanya hanya baca. Mungkin anak saya nggak senang. Kita nggak senang, tapi kita nggak sampai mengutarakan gitu loh. Nunggu biarlah orang tua saya, nunggu sampai orang tua saya mengerti sendiri. Oh iya nak ya, kurang bagus, ini model baju kamu model tahun 90-an. Ayah lupa, itu masih ABG-nya ayah. Sekarang sudah 2025. Ya besok kita ke swalayan lagi. Nah, itu maksudnya. Diam saja. Kalau orang tuanya nggak ngerti, berarti bukan orang tua yang nggak ngerti, tapi memang kebetulan masih belum ada uang. Punyanya yaitu ya sudah, syukuri insya Allah dengan keikhlasan kita menerima apapun yang sudah dikasih orang tua. Insya Allah itu menjadi jalan keberkahan dan termasuk birrul walidain. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dimudahkan rezekinya. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Rubbama dallahumul adab ala tarkit tolak. Ini fil hikam, di kitab hikam. Barangkali dallahum, menunjukkan hum kepada mereka, al adabu, apa etika, ala tarkit tolabi, atas meninggalkannya sesuatu yang sudah jelas dengan permintaan. Jadi sudah diem saja, nggak usah minta-minta. Dapatnya itu, ya sudah itu. Tidak usah terlalu banyak memprotes. Memprotes itu apalagi, minta saja itu sudah menandakan kurangnya etika. Dan pasti orang tua kalian akan senang sekali ketika ngasih kepada anaknya tanpa babibu langsung dipakai, senang. Nah begini nak G, Pak, G Bu. Besok begini nak G. Meskipun ada ketidaksenangan, wajar, namanya tidak sesuai antara keinginan anak dengan keinginan orang tua, itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa nerima saja apa yang diberikan orang tua tanpa ada meminta macam-macam, itu sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini maksudnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka silahkan rubahlah arah kiblat kamu Muhammad, tardaha, kemana saja yang kamu sukain. Maka palingkanlah arah kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kullul abid, semua hamba itu yatlubuna ridhoi. Ini dalam hikam. Semua hamba itu mereka mencari ridho Tuhan, ridho Allah. Kenapa kita begini? Hanya mencari keridhaan Allah, hanya mencari keridhaan Allah. Semua hamba itu sejatinya mencari keridhaan Allah. Wa ana, dan aku, ini dalam tanazzulat, atlubu ridhoka,
Saya mencari apa yang kamu senengin, wahai Muhammad. Dan ini keistimewaannya Rasulullah. Keistimewaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Banyak firman-firman Allah yang diakhiri dengan tardoha, yang engkau mau, wahai Muhammad. Jadi apa katanya Muhammad? Apa katanya Rasulullah? Ini bentuk kemuliaan dari Allah untuk Rasulullah. Dari sekian banyaknya santri, ayo semuanya besok harus pakaiannya begini-begini. Ini adalah keputusan pondok. Terus menurut kamu gimana, nak? Lebih baik begini aja, Gus. Iyalah, nggak apa-apa. Ya, apa saja yang menurut kamu baik. Nah, ini kan satu keistimewaan, Pak. Semuanya itu melakukan hal sesuai dengan aturan. Tapi untuk satu orang ini, gimana menurut kamu? Saya maunya begini. Ya wis, nggak apa-apa. Kalau memang itu kamu senang, nggak apa-apa. Nah, ini maksudnya. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Ada juga wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan niscaya Tuhanmu akan memberikan kepada kamu Muhammad fatardo, hingga kamu senang. Itu dari Allah langsung. Keridhaan Rasulullah. Kalau Allah saja memberikan keistimewaan seperti ini kepada Rasulullah, apalagi kita sebagai umat Rasulullah. Tapi saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang diingat oleh Rasulullah sebelum beliau wafat adalah ummati, ummati, ummati. Ada di dalam riwayat hadis, Allah itu nawarin, Muhammad, gimana supaya kamu senang? Umat kamu ini urusan umat kamu, saya serahkan ke kamu saja ya. Apa kata kamu saja ya Muhammad? Terserah umat kamu ini mau dimasukin surga semua, terserah wis. Mau saya serahkan ke kamu saja, wahai urusan umat kamu. Nah, ditawarin seperti itu oleh Allah. Tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah malah kembali menyerahkan, biar terserah panjenengan saja ya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa Allah itu maha kasih sayang. Di dalam riwayat hadis, ada seorang ibu ketika menggendong bayi, kemudian Rasulullah tanya sama sahabatnya, wahai sahabat, kira-kira si ibu itu yang sedang menggendong bayi, dia kira-kira tega nggak melempar anaknya ke api neraka? Gimana jawaban sahabat? Tidak mungkin ya Rasulullah, seorang ibu tega melemparkan anaknya ke api neraka. Lantas Rasulullah meneruskan, kalau ibu itu saja tidak tega melempar anaknya ke api neraka, apalagi Allah. Allah itu jauh lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anaknya yang masih kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi meskipun Allah ingin menawarkan Rasulullah, ya Muhammad, urusan umat kamu sudah, supaya kamu senang, saya serahkan kamu saja. Rasulullah tahu kalau Allah itu maha kasih sayang, meskipun Rasulullah itu sangat mengasihi umatnya, tapi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tidak mungkin bisa melebihi kasih sayang Allah kepada hamba. Alhamdulillah. Itu anak-anakku sekalian rahimahullah. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, hai suma kuntum, kemana saja arah kuntum berada siapa kalian, zamanan, baik waktunya, wa makanan, juga tempatnya, fatawajjahu,
maka mengarahlah kalian ilal baitil haram, ke Baitul Haram, yakni Baitullah, Ka'bah di Masjidil Haram sana. Ada satu hadis, wa an Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, al baitu, adapun Baitullah itu, Ka'bah itu, kiblatun, ialah kiblat, li ahlil masjidi, bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, kalau sholat mereka arahnya ke Ka'bah. Yang ada di utaranya Ka'bah, dia menghadap ke utara. Yang ada di selatannya Ka'bah, dia menghadap kalau sholat ke selatan. Yang ada di timurnya Ka'bah, dia mengarah ke timur. Yang berada di bagian baratnya Ka'bah, dia kalau sholat mengarah ke barat. Ini maksudnya. Al-baitu kiblatun li ahlil masjidi. Wal masjidu, dan adapun Masjidil Haram, kiblatun, merupakan kiblat, li ahlil harami, bagi penduduk tanah haram. Jadi kalau penduduk tanah haram yang ada di luar masjid, dia sholatnya yang mengarah ke Masjidil Haram itu. Sholatnya mengarah ke Masjidil Haram. Wal haramu, dan adapun tanah haram, jadi di Mekah itu ada batasan-batasan tanah haram. Biasanya kalau dari luar Mekah tulisannya Bidayatul Haram. Kalau mau keluar dari Mekah, mau keluar ke kota lainnya, ada tulisannya Nihayatul Haram. Kalau sudah masuk Bidayatul Haram, itu sudah masuk kawasan tanah haram. Maksudnya kalau pondok ini kita umpamakan pintu gerbang itu merupakan, kalau yang dari luar mau masuk ke pondok, tulisannya Bidayatul Ma'had, permulaan tanah pondok. Kalau di dalam pondok sendiri, bagi yang mau keluar, artinya mau keluar dari pondok, tulisannya Nihayatul Ma'had, batas akhir tanah pondok. Nah, sama juga begitu tanah haram itu. Maka di sini dikatakan wal haramu, dan adapun tanah haram itu, kiblatun, ialah kiblat, li ahlil ardi, bagi seluruh penduduk bumi. Nah, kita yang ada di Indonesia, kita kalau sholat, yang penting sudah mengarah ke tanah haram, itu sudah masuk kiblat. Enggak harus pas ke Ka'bah, nggak apa-apa, yang penting Mekah di sana, ya sudah. Kita Indonesia ini berada di arah timurnya Mekah, maka ketika sholat kita mengarah ke arah barat. Bagi negeri atau negara yang berada di utaranya Ka'bah, maka dia ketika sholat mengarah ke utara. Yang ada di selatannya tanah haram, dia kalau sholat mengarah ke selatan, begitu seterusnya. Ini yang dimaksud dengan wal haramu kiblatun di ahlil ardi fi masyarikiha, baik yang berada di sebelah timur bumi, wa magharibiha, atau di bagian barat bumi, min ummati, dari umatku. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Baitullah,
orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini, mereka marah-marah nggak karuan. Mereka melihat momen ini menjadi momentum untuk jelek-jelekin agama Islam. Mereka menuduh ini adalah satu ajaran yang main-main, kiblat kok berubah-ubah. Begitu. Maka ditegaskan, wa innal ladina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki kitab, yakni para ahlul kitab, la ya'lamuna, sungguh mereka itu akan tahu annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya perubahan arah kiblat ini itu murni dari Tuhan mereka, bukan mengada-ada, bukan asal-asalan Rasulullah itu merubah arah kiblat, tapi itu murni dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai dengan apa-apa yang mereka lakukan. In min alamatir rasul, karena min alamatir rasulil khatim, termasuk dari tanda-tanda seorang rasul terakhir gitu. Tanda-tandanya rasul terakhir itu fit Taurati wal Injil, yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Jadi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ada keterangan salah satu tandanya seorang nabi terakhir, utusan Allah terakhir itu apa? Annahu, bahwasanya Rasul itu yusolli, dia melaksanakan sholat ila kiblataini, mengarah kedua kiblat. Kalau orang-orang Yahudi, arah sholat mereka ketika mereka sholat arahnya itu ke Masjidil Aqsa saja. Ajaran mereka, nabi mereka mengajarkan satu arah, yaitu kiblat. Nah, tanda-tandanya seorang nabi akhir zaman yang sudah ditulis di kitab Taurat dan Injil itu adalah si nabi tersebut mempunyai dua arah kiblat. Apa itu? Yang pertama Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa. Kiblat yang kedua adalah Masjidil Haram, Baitullah itu. Jadi tanda-tanda itu sudah ada sebenarnya. Kalau mereka mau membuka lagi kitab mereka, mereka itu tahu, sungguh mereka tahu. Ini maksudnya, wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna. Mereka tahu kalau perubahan arah kiblat itu dari Tuhan mereka. Tapi ya itu, karena memang dasar mereka itu tidak mau menerima dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan mereka itu tidak terima kalau Nabi terakhir itu adalah seorang Rasul yang dari Arab, bukan dari Bani Israel. Jadi sebisa mungkin mereka akan menjelek-jelekkan. Sebisa mungkin mereka akan menjelek-jelekkan. Walam tardo angkal Yahud walam Nasara hatta tattabi'a billah. Nah, itu ditegasin. Jadi sehebat apapun kita, sejelas apapun hujah yang kita berikan kepada mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, karena memang hati mereka sudah tertutup, tidak mungkin mempan, kecuali yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini falau kanu, maka jika saja kanu ada siapa mereka, yabhasuna, mencari siapa mereka ahlul Taurat dan ahlul Injil itu, andalilin, mencari tentang hujah atau dalil yang menjelaskan perubahan arah kiblat itu, lawajadu, niscaya mendapatkan siapa mereka hu, pada dalil, fi kutubihim, yang mereka pasti mendapatkan di kitab-kitab mereka. Gak usahlah dari Al-Quran, gak usah dijelaskan oleh Rasulullah, bahkan di kitab mereka, yakni di Taurat dan di Injil, ada keterangannya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di dalam ayat selanjutnya Allah menegaskan walain ataital ladina utul kitaba, walain, dan sungguh jika saja ataita, membawa atau memberikan siapa kamu Muhammad, alladina utul kitaba, memberikan kepada orang-orang yang memiliki kitab, memberikan kepada para ahli kitab, yakni kitab Taurat dan Injil, bikulli ayatin, dengan semua ayatin itu maknanya penjelasan atau ayat, tanda-tanda. Meskipun kamu bawa semua penjelasan kepada mereka, matabi'u kiblatak, tidaklah tabi'u mengikuti siapa mereka ahlul kitab, kiblatak, pada kiblat kamu. Wes sudah Muhammad, gak usah repot-repot menjelaskan kepada mereka tentang alasan perubahan kiblat. Sebanyak apapun hujah yang kamu bawa, mereka tetap saja tidak akan mengikuti arah kiblat kamu. Jalnawai. Nah itu maksudnya. Biarin saja mereka. Kalau mereka mau mencari, di kitab mereka sendiri itu loh ada. Gak usah sampai repot-repot dijelasin oleh kamu Muhammad. Begitu maksudnya. Walain ataitan ladina utul kitaba bikulli ayatin matabi'u kiblatak. Wama anta bitabi'in kiblatahum, wama anta, dan tiadalah engkau Muhammad bitabi'in kiblatahum, mengikuti arah kiblat mereka. Kamu mengarah ke Masjidil Aqsa kemarin itu bukan karena mau ikut-ikutan arah kiblat mereka, bukan. Itu karena memang disuruh Allah, bukan lata ikut kiblatnya orang Yahudi, bukan. Maka ketika sekarang kamu sudah berubah, kamu dan umat Islam berubah arahnya ke Baitullah, mereka biarin saja, mereka nggak ikut arah kiblat kamu. Wama ba'duhum bitabi'in kiblataba, dan tiadalah ba'duhum, sebagian dari mereka itu, bitabi'in, mengikuti kiblataba din, pada arah kiblat sebagian mereka. Mereka juga sesama ahlul kitab, yang satu dengan yang lain tidak saling mengikuti arah kiblat mereka. Yang itu arah ke sana, yang itu ke sana. Mereka juga nggak jelas kok arah kiblatnya. Mereka semaunya sendiri juga. Mereka banyak membangkang perintah Tuhan. Mereka banyak menentang ajaran dari Nabi mereka. Maka kalau sekarang mereka menentang karena kamu merubah arah kiblat, wahai Muhammad, biarin saja. Gitu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idan laminad dhalimin. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, mengikuti siapa kamu Muhammad, ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka, pada keinginan mereka ahlul kitab, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datangnya kepada kamu ilmu atau pengetahuan tentang arah kiblat ini, innaka idzal laminad dhalimin. Kalau kamu mengikuti mereka, maka ya sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dolim Muhammad. Sudah jelas ini dari Allah, tapi karena kamu nggak enak sama mereka, ya udahlah saya mau mengikuti arah kiblat mereka. Padahal sudah jelas turun di Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau kamu masih tetap mengikuti mereka, ya berarti kamu termasuk orang-orang yang dolim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimahullah, ini bisa kita jadikan pelajaran. Kita kapan dan dimanapun dalam hidup kita, ikutilah aturan. Jangan semaunya sendiri.
Ya, saya sering mengatakan aturan kapan dan di mana saja itu selalu ada. Aturan kapan dan di mana saja selalu ada. Bahkan setelah manusia itu mati, aturan akan dipakai. Bayangin kalau sampai orang mati, kemudian yang hidup tidak menggunakan aturan untuk menguburkan orang mati. Sudah capek, nggak usah dalam-dalam lah, sampai 1 meter lebih nguburin, nggak usah, setengah meter aja lah capek. Yang penting sudah ditutup tanah. Mau gitu? Pakai aturan apa enggak? Harta peninggalan orang yang sudah mati menjadi harta waris, pembagiannya itu jelas di Al-Quran, nggak sembarangan. Itu juga pakai aturan, gitu. Jadi namanya aturan bahkan bukan cuma di dunia saja, di alam kubur pun, di alam kubur ada aturannya. Di alam kubur sekali lagi ada aturannya, baik aturan yang dipakai oleh yang masih hidup, wallahu alam, termasuk yang sudah mati, karena kita belum merasakan kematian. Tapi kita yang hidup, kita memperlakukan mayit itu pakai aturan. Dimandikan, dikafani, dimandikan, disucikan, dikafani, disolatin, dikuburin, dipakein kafan. Kalau umpamanya pakai daun sembarangan, kasihan. Nah itu, ini sekedar contoh, semuanya ada aturannya. Jangan sampai kita untuk meninggalkan aturan, jangan sampai kita meninggalkan aturan karena mengikuti hawa nafsu, apalagi cuman mengikuti keinginan teman kita. Gak enak sama teman, sekarang sekolah, gak usah terlalu rajin lah, aturannya harus sekolah, tapi karena gak enak, satu kelompok gak sekolah, gak enak sama teman-teman saya akan meninggalkan aturan pondok, yang penting bisa ikut dengan teman-teman. Nah ini sama dengan ini. Wala in ataita ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminad dzalimin. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang dolim? Kenapa kok dolim? Kenapa kok disebut dolim? Ya orang yang melakukan kesalahan. Ya, orang yang melakukan dosa itu disebut dia sudah mendolimi dirinya. Dia sudah tidak berbuat adil kepada dirinya. Kenapa? Karena pada hakikatnya menjadi fitrah manusia, orang itu cenderung ingin melakukan kebaikan. Lihat, orang itu cenderung ingin melakukan kebaikan. Dalam hati kecil kita itu kecenderungannya kepada kebaikan. Nah, ketika keluar dari keinginan sejati melakukan kebaikan, dia melakukan kejelekan, berarti dia itu sudah mendolimi dirinya. Makanya efek kalau orang berbuat salah, ya, efek kalau orang membuat salah, setelahnya itu selalu menjadi beban dan pikiran. Tidak tenang, selalu kepikiran, dan ada perasaan khawatir, was-was, takut ketahuan. Jadi kita sudah menyiksa diri kita. Mencuri, naudzubillah, mencuri. Orang yang tidak mencuri, orang yang ada di kamar ada kehilangan, yang paling merasa takut dengan tragedi dengan pemeriksaan itu adalah dia yang mencuri. Was-was, khawatir, ketahuan. Tapi orang yang tidak mencuri, dia tenang-tenang saja. Gak ada beban di hatinya. Kenapa? Karena dia gak bersalah. Yang merasa takut adalah dia yang bersalah. Jadi orang yang melakukan kesalahan, pada hakikatnya dia itu sudah membebani dirinya. Makanya disebut sebagai seorang yang dolim pada dirinya.
dzalimun li nafsi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ada itu Gus, teman saya, dia itu melakukan pencurian, melakukan kesalahan, sepertinya enteng-enteng saja, tidak punya beban. Kalau sudah ada orang yang seperti ini, kalau sudah ada orang yang seperti ini, maka sungguhlah dia itu hatinya sudah sangat-sangat gelap, tertutup. Lihat, di dalam hadis Nabi, orang ketika bulan Ramadan datang, maka setan itu akan dikerangkeng, iblis akan dikerangkeng. Gini bobotan. Setan iblis yang mengganggu, yang menggoda manusia akan dikerangkeng. Tapi kenapa kok ketika Ramadan katanya setan dikerangkeng? Orang yang melakukan kejahatan tetap saja dia melakukan kejahatan. Yang dikerangkeng ini maksudnya untuk dia yang betul-betul masih di dalam jalan yang lurus dan melakukan kesalahan karena ada godaan. Tapi kalau memang dirinya, hatinya sudah sangat gelap sekali, tanpa bantuan setan pun dia sudah bisa melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Nah, kita termasuk yang ketika melakukan kesalahan, hati kita ini merasa tidak nyaman, tidak tenang, atau kita happy-happy saja. Tanyakan diri sendiri. Keenakan sekalian, nggak sekolah, sampai meskipun dicari-cari, sampai. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin. If karena laukanu jika ada siapa ahlul kitab yabhasuna mencari siapa mereka ahlul kitab anid dalili mencari tentang dalil ala sidqika atas kebenaran kamu Muhammad lawajadu niscaya mendapati siapa mereka ahlul kitab fi kutubihim di dalam kitab-kitab mereka wadihan secara jelas sekali ada di kitab mereka baik Taurat dan Injil tentang kebenaran apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, tentang kebenaran ajaran Rasulullah, ada semua. Kemarin sudah saya kisahkan itu, saya ceritakan satu kisah di dalam Barzanji an Ka'bil Ahbar itu ya. Wahai su innahum lam yu'minu falau jitahum bikulli ayatin wa mu'jizatin ala sidqika falayattabi'unka. Wahai su innahum, dan sekiranya innahum bahwasanya mereka ahlul kitab lam yu'minu masih belum beriman siapa mereka. Sini wahai su innahum lam yu'minu, saya maknain begini, wahai su innahum, dan tetap saja innahum sesungguhnya mereka itu lam yu'minu belum beriman. Falau ji'tahum maka jika saja ji'tahum bi membawakan siapa kamu Muhammad hum kepada mereka bikulli ayatin pada semua ayat wa mu'jizatin dan kamu juga membawa mukjizat ala sidqika atas kebenaran kamu falam maka tidak akan pernah yattabi'un mengikuti siapa mereka ahlul kitab kepada kamu wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat,